Kita sama-sama tahulah kalau Jokowi adalah mantan kader PDI Perjuangan yang di ujung jalan akhirnya membelot dan malah berusaha menghancurkan bekas partainya dengan segala cara. Sejak isu Jokowi ingin menjabat 3 periode tetapi ditolak oleh Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, serangan terhadap PDI Perjuangan itu semakin gencar dan keras. PDI Perjuangan sama sekali belum siap pada waktu itu menerima pengkhianatan Jokowi, sehingga ketika diserang, mereka hanya bisa bertahan seadanya. Tetapi untungnya, partai ini pendukungnya masih tetap militan dan solid karena mereka masih tunduk pada Megawati Soekarno Putri, sehingga mereka tidak bisa dipecah belah. Meski dihajar habis-habisan, PDI Perjuangan tetap menang pemilu 2024 meski jumlah kursinya turun di mana-mana. Belum selesai, sesudah Pilpres, posisi Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, itu diincar. Melalui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kasus lama Hasto dibongkar lagi. KPK di periode ini memang KPK bentukan pemerintahan Jokowi, dan sepertinya mereka fokus pada kasusnya Hasto. Meski banyak sekali kasus besar yang nggak tuntas, seperti kasusnya Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan kasus minyak goreng Airlangga Hartarto. Apalagi menuju April ini, PDI Perjuangan berencana menyelenggarakan kongres untuk menentukan posisi ketua umumnya. Guncangan di dalam PDI Perjuangan semakin besar. Disinilah saya tertarik melihat langkah-langkah Megawati di dalam menangkis serangan-serangan yang diluncurkan oleh Jokowi. Kalau dulu saya memandang Jokowi dengan analogi langkah catur, rupanya sekarang muncul master catur yang sebenarnya, yaitu Megawati, yang harus kita akui sebagai The Queen's Gambit. The Queen's Gambit ini merujuk pada film drama seri di Netflix tentang Ratu Catur yang selalu memulai pembukaan langkahnya dengan menjalankan ratu. Megawati ini sebenarnya sudah ingin pensiun dari politik. Akhirnya dia harus keluar kandang karena sekarang posisi partainya terancam. Seruan-seruan keras Megawati yang menantang Kapolri, menyindir keras Jokowi, rupanya membangkitkan kembali semangat militansi kader dan simpatisan PDI Perjuangan di seluruh Indonesia untuk menyatu kembali dan melawan serangan yang diarahkan kepada mereka. Di bulan Mei tahun 2024, PDI Perjuangan mengadakan Rakernas yang menghasilkan kesepakatan bulat. Megawati kembali direkomendasikan menjadi ketua umum lagi untuk periode 5 tahun mendatang. Kenapa PDI Perjuangan itu sangat butuh Megawati sekarang? Ya karena hanya Megawati lah yang merekatkan simpul-simpul kader di partai. Dan harus diakui, tanpa Bu Mega, PDI Perjuangan bisa terpecah belah karena intervensi kekuasaan yang luar biasa kuatnya yang membuat internal bergolak. Dan peran sentral Bu Mega sebagai nahkoda itu sangat diperlukan di tengah badai yang kuat yang menerjang. Dan akhirnya diputuskanlah dengan penuh keberanian. Para pengkhianat itu ditendang keluar. Di sana ada nama Jokowi, Gibran, Bobi Nasution, dan Effendi Simbolon. Mereka semua dipecat. Permainan keras sudah keluar. Dan Bu Mega lalu memainkan permainan rayuan. Rayuan itu berupa undangan kepada Presiden Prabowo untuk datang dan makan nasi goreng di rumahnya Bu Mega. Nasi goreng ini sejak dulu sudah menjadi gaya politik Megawati Soekarno Putri sejak remaja. Dan Prabowo pernah juga loh menikmati nasi goreng ala Megawati. Dan di sanalah dalam situasi yang penuh dengan nuansa kekeluargaan, pesan-pesan dan lobi-lobi politik dimainkan. Canggih memang. Prabowo juga tampaknya menyambut baik. Dia juga gerah dengan stigma publik kalau dirinya itu hanyalah bonekanya Jokowi. Prabowo seperti ingin keluar dari bayang-bayang itu dan menjadi dirinya sendiri. Menggandeng Megawati yang punya masa militan adalah sebuah opsi yang menarik karena bersama Jokowi itu sudah tidak lagi menguntungkan. Dulu ada yang datang kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak bang ya dikasihnya bang? Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak.
Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing, tapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja. Kalau yang sekarang, Bang Adian. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang cukup menarik. Kita melihat di cuplikan video bagaimana politik yang terjadi di negara kita saat-saat ini. Ini bukan hal yang biasa-biasa saja, bahkan hal ini sangat-sangat memanas. Ya, kita mengingat bahwa ketika mantan Presiden Joko Widodo ini, teman-teman, ya masih menjadi kader PDIP, bahkan inilah kader yang membesarkan ya mantan Presiden Joko Widodo, bahkan keluarganya dan anaknya pun. Ya, jadi kita bahas terkait kenapa mantan Presiden Joko Widodo pada akhirnya menjadi pengkhianat di dalam kader tersebut, teman-teman, ya. Bahkan disebut-sebut sebagai pengkhianat. Alasannya kenapa? Ya, jadi hal ini yang kita bahas, dan teman-teman yang mungkin bisa memberikan komentarnya di kolom komentar di bawah ini. Ya, jadi teman-teman, setelah mantan Presiden Joko Widodo ini sudah mendapatkan apa yang dia mau saat menjabat menjadi wali kota, bahkan diusung oleh PDIP Perjuangan sampai ke orang nomor 1 di negara ini. Dan kita melihat bahwa pada akhirnya, ya, ketika keinginan dan ambisius politik seorang mantan Presiden Joko Widodo ini ditolak mentah-mentah oleh Ibu Mega, dan pada akhirnya ya mantan presiden tersebut keluar, bahkan ditendang dari kader partainya sendiri, ya, bahkan akan menghancurkan kader-kadernya sendiri. Nah, hal ini yang ditanggapi oleh seorang ketua umum PDIP Perjuangan, teman-teman, yang disimbolkan sebagai Master Jatun. Ya, ternyata ya seorang senior di dalam politik, ya, berpolitik adalah yaitu Ibu Megawati, dan tentu ini sangat memahami hal ini. Nah, akhirnya mengambil keputusan, ya, pada saat itu kita melihat akhirnya seluruh keluarga dari ya yang ditendang tersebut bukan hanya mantan presiden, anaknya juga, menantunya juga dikeluarkan dari kader. Nah, jadi teman-teman, coba kita melihat sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu, ya, bahwa ya dikatakan bahwa nama untuk saat ini netral, ya, sejalan agar ada redup karena semua partai korupsi, apalagi Benteng sudah kacau dulu, bangga udah Benteng Raja Solo, tapi kecewa pada akhirnya. Ya, jadi sekarang anak sama bapak cari panggung, padahal masih ijazah dan lain-lain belum selesai. Gimana kalau rakyat mau memilih dengan bansos? Ya, jadi teman-teman, inilah yang menjadi sorotan publik saat ini. Kalau misalnya mau cari panggung, mau cari ambisi kekuasaan, tapi yang seharusnya diselesaikan di sini adalah kasus ijazah yang menjadi pertanyaan publik. Ya, walaupun ini dianggap sepele, tapi ini menjadi bumerang sepanjang kasus ini tidak diungkap ke publik secara terang benderang. Ya, jadi teman-teman, bahwa siapapun dia, kalau pernah berkhianat pasti akan mengkhianati juga. Ya, karena Jokowi juga nggak mau jadi budak petugas partai, dan Jokowi 3 periode plus hancurlah negara ini, Bambang Pacul dipertahankan. Ya, jadi apalagi terkait dengan usulan 3 periode, dan pada akhirnya kita melihat bahwa selaku ketua umum PDIP Perjuangan, hal ini dibantah, ya, ditolak mentah-mentah oleh mantan seorang ketua umum, yaitu Ibu Megawati. Dia kan mau bikin dinasti sendiri, ya. Ya, kemudian bahwa akan berlaku siapa yang kuat dia akan menang.
Mega dibesarkan dalam perjuangan politik melawan kekuasaan otoriter. Mega konsisten dalam mengawal konstitusi dan mengembangkan demokrasi. Mega dicap sebagai pengkhianat. Menurut Gus Nur, pendapat ini tidak berdasarkan empiris. Kalau itu pemilu PDIP adalah partai pemenang, tapi presiden harus dipilih MPR. Nah, di sini kita muncul diskriminalisasi Jenderal, lalu Amin Rais membentuk poros tengah dan Gus Nur akhirnya dipilih jadi presiden dan Megawati wakilnya. Lalu Gus Nur ini diturunkan oleh MPR, ketuanya masih Amin Rais. Jadi menurut saya periode itu ya Amin Rais yang memegang kekuasaan politik NKRI. Gonjang ganjing politik era reformasinya dipimpin oleh Amin Rais. Dalam prakondisi reformasi, jatuhnya Soeharto sampai Megawati jadi presiden, Amin Rais berdasarkan nuraninya memimpin pergolakan politik. Saat itu yang tidak banyak diketahui oleh rakyat, mungkinkah model Amin Rais akan dijalankan lagi? Ya, jadi ini sebuah pertanyaan yang buat kita semua, bahwa memang politik saat ini cukup memanas. Ya, akhirnya kalau memang benar PDIP mau berjuang demi RI, ya tolong bantu Roy CS ungkap kebenaran. Kalau memang partai dicintai rakyat atau buktikan. Ya, jadi teman-teman akhirnya kita lihat juga ya mulai dari kader PDIP Perjuangan mulai bersuara ya terkait dengan ijazah mantan presiden. Bahkan seorang mantan wakil presiden pun mulai bersuara, menyarankan mantan presiden Joko Widodo untuk memperlihatkan ijazahnya ke publik, supaya kisruh yang terjadi di tengah-tengah publik ini akan berakhir kalau yang aslinya sudah ditujukan. Nah, jadi hal ini teman-teman kita melihat bahwa memang keseriusan ya dari partai politik tersebut dalam menyelesaikan perkara kasus ijazah ini cukup serius. Bahkan Ketua Umum yaitu Ibu Megawati sudah juga menyarankan untuk memperlihatkan, menunjukkan ijazah yang menjadi pertanyaan publik saat ini. Hanya saja kita melihat mantan Presiden Joko Widodo tersebut sampai detik ini juga masih bertahan ya menunggu pengadilan nantinya untuk ditujukan. Tapi pengadilan yang mana? Ini hal yang menjadi pertanyaan saat ini. Ya, jadi teman-teman itu saja, bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.